Salam, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang malam hari ini dapat menjumpai saudara-saudara kembali di dalam renungan malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Bersama saya Z Ferry. Malam hari ini bertemakan satu-satunya dunia. Dari menit pertama kita bangun pagi, kita harus punya kewaspadaan. Kita harus mulai berjaga-jaga, memetakan hari. Jangan berbuat sesuatu yang salah. Ketika kita berbuat sesuatu yang salah, maka menit dan jam berikutnya bisa rusak. Sebab dosa sekecil apapun dapat merusak bangunan hidup kita. Kita tidak boleh membiarkan satu dosa sekecil apapun. Begitu dia masuk, harus dibunuh. Artinya kalau kita punya kesalahan, kita minta ampun dan serius untuk tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Dari apa yang kita ucapkan salah, sadari dan mohon ampun untuk itu. Jangan berpikir nanti masih ada waktu buat berbenah. Ini yang membuat rusak hidup kekristenan kita. Kita harus sungguh nekat. Bersyukur dengan banyak kejadian dan proses hidup yang kita jalani, kita dapat menemukan dan mengalami Elohim Yahweh. Menemukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus terang, dulu kita memanggil Allah Bapa biasa saja. Tapi sekarang ada kegentaran memandang yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan lebih hormat. Kita tidak boleh membuka hidup kita untuk siapapun dan apapun. Sebab satu-satunya dunia yang kita miliki adalah Tuhan. Adapun pekerjaan kita sehari-hari harus tetap kita kerjakan. Karena pasti tidak akan mengganggu pencarian kita akan Dia. Tapi Tuhan menjadi pusat hidup kita. Kita melakukan semua ini untuk kesenangan Tuhan. Kalau ibu-ibu di rumah mengurus anak, menyapu, memasak, mempersiapkan makan untuk suami, atau kirim untuk orang tua, semua untuk Tuhan. Tapi ingat, pertobatan kita sama sekali tidak boleh ditunda. Jauh-jauh hari, dari menit pertama, jam pertama. Di sini baru kita bisa menghayati apa yang dimaksud oleh Paulus. Aku sudah mati, hidupku tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Namun hampir tidak ada orang yang bisa menjalani hidup seperti ini. Tapi kita bisa, karena Alkitab berkata begitu. Hanya jangan ditunda. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Terutama kita yang merasa diri kuat, merasa diri kaya, merasa terhormat. Jangan main-main dengan kematian. Andaikan sekarang ini masih ada kesempatan, jangan-jangan ini adalah kesempatan terakhir. Kesempatan peringatan yang Tuhan berikan. Pandanglah bahwa tidak ada lagi waktu kita setengah-setengah. Bukan sesuatu yang bernilai menjadi ketua sinode, menjadi pimpinan suatu sinode yang banyak dengan anggota gereja lokalnya. Menjadi ketua pimpinan sekolah tinggi teologia,
atau menjadi pendeta yang besar. Sudah tidak perlu kita menjadi gusar karena hal-hal semacam itu. Kita semua berbenah diri. Itu pun juga untuk mematikan kedagingan kita. Tidak mudah. Kita harus berubah dalam Tuhan begitu rupa hari ini. Dan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berdiam di dalam kerajaan surga. Tapi yang menjadi masalah hari ini adalah bagaimana membuka pikiran orang-orang untuk melihat kehidupan yang akan datang, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, supaya di mana aku ada, kamu ada. Banyak orang tidak sanggup lagi karena dunia mengkondisikan mereka untuk memperhatikan apa yang kelihatan saja. Sementara Paulus berkata, kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Teruslah bergerak menuju langit baru dan bumi yang baru. Untuk itu, berubahlah sesuci-sucinya dan sekudus-kudusnya. Jangan terikat dengan dunia dan fokuslah untuk menyenangkan hati Bapa yang di surga. Pahami apa yang bisa menyenangkan hati Bapa. Kenalilah proyek pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita masing-masing untuk kita penuhi. Dengan cara demikian, sejatinya kita telah mempersiapkan diri ke surga. Masalahnya, ada banyak orang Kristen yang merasa kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pengaminan akali, yakin saja bahwa Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa-dosanya. Dia sudah punya tiket masuk surga. Ini penyesatan. Dosa-dosa kita memang diampuni, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang salah. Dulu, sekarang, atau nanti kemungkinan melakukan kesalahan. Tetapi kodrat dosa di dalam diri kita, itu yang harus kita selesaikan. Yang di masa penampian ini, yang jahat bertambah jahat, tetapi yang kudus bertambah kudus. Artinya mengkondisikan orang yang sungguh-sungguh kodrat dosanya dikikis dan digerus. Jadi kita tidak boleh rileks. Ibarat menaiki kendaraan, tidak boleh 60 km per jam. Kita harus di atas 100 km per jam. Ibarat berlari, kita tidak berlari 5 km per jam. Kita harus bisa lari 2 atau 30 km per jam. Kalau kita tidak serius dengan Tuhan, kita akan ditelan oleh dunia. Manusia di sekitar kita bisa menjadi alat kuasa gelap untuk menghancurkan kita. Oleh karenanya, kita harus terus melekat dengan Tuhan. Melekatlah terus dengan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.